Mahasiswa seringkali mengatakan bahwa ada masalah ketika mengumpulkan tugas menggunakan Edmodo. Ya, ini wajib dan penting untuk diperhatikan untuk seluruh mahasiswa karena ada kemungkinan jika nanti kita UTS atau UAS kita akan gunakan platform ini. Jadi, tugas akan muncul semacam ini ya. Ini yang ada di laman saya. Bagaimana dengan yang ada di halaman mahasiswa? Ya, jadi ini adalah Edmodo Anda. Ini saya buat trial untuk mahasiswa. Kalau Edmodo itu tidak akan otomatis berubah. Jadi ketika ada penambahan apapun tidak otomatis berubah. Sehingga teman-teman harus perlu tekan reload untuk mengambil data-data terbaru yang dikirimkan oleh pengajar ataupun teman. Jadi kalau ada komentar itu pun tidak langsung masuk. Berikutnya ya, ini tampilan kita, kampus, kemudian ini kelas. Jadi kelas Anda adalah yang hijau ini. Sebetulnya bisa ya mengikuti beberapa kelas dalam satu akun. Ya, jadi tidak masalah seharusnya. Oke, jadi ini ada tugas, pengumpulan tugas, muncul di layar di bagian sebelah kanan ada upcoming, jadi adalah tugas yang deadline-nya adalah minggu ini. Kita lihat ya bahwa deadline adalah 10.10 dari kelas manajemen. Nah, informasi tersebut juga bisa ketika kita klik akan masuk ke tampilan ini juga ya. Jadi ada tugas 1, kemudian lihat di sini, lihat ada tulisannya informasi detail tentang pengumpulan tugasnya. Due-nya adalah tanggal 10 bulan 10 jam 11.59, dilihat AM atau PM. Kalau malam itu PM ya. Kemudian kalau ada 12.30 PM artinya bukan subuh dini hari ya. Kalau PM itu berarti setengah siang ya, siang tengah hari. Jadi harus perhatikan juga. Kemudian untuk mengirimkan silahkan diklik. Nah, kalau diklik kita akan membuka instruksi. Kirimkan dalam bentuk PDF dan berikan deskripsi identitas mahasiswa. Kita buka di sini. Nah, ketika Anda membuka, sudah membaca informasi tersebut, sudah diklik, itu pun juga sudah ada report yang masuk pada dosen. Jadi dosennya bisa melihat, oh mahasiswa ini sudah membuka tugasnya, sudah tahu kalau ada tugas. Ada juga yang tidak membuka tugas, jadi ada yang hanya membuka, tidak mengumpulkan, atau sama sekali tidak membuka. Semua laporan itu muncul kepada dosen. Jadi dosennya akan tahu bagaimana progres Anda begitu ya. Di sini. Cara mengumpulkan tadi kita sudah buka open submission ya. Your work is empty. Click below to add text response, attach file, or drop them directly in this area. Jadi kita bisa create, ya kita bisa membuat, atau kita bisa lampirkan. Jadi tadi informasinya kan kirimkan dalam bentuk PDF. Berarti sudah dibuat dulu PDF-nya. Kemudian kita akan masukkan datanya. Ya, di sini kita cari yang ukuran kecil aja. Jadi ukurannya pun juga jangan terlalu besar ya yang dikirimkan. Kalau tugas, oh PDF ya, harus PDF. Mari kita lihat punya bentuk PDF apa aja. Nah, misalnya ini ada PDF yang saya punya, kemudian kita kirimkan. Nah, ditunggu sampai proses selesai. Nah, sampai sini sudah masuk berarti tugas yang PDF yang dikirimkan tadi sudah diunggah. Kemudian jangan lupa diklik turn in assignment. Jadi kalau hanya kirim saja belum nampak selesai. Jadi dosennya tahu bisa membuka, namun tidak masuk dalam tahap Anda telah mengirimkan tugas. Begitu. Jadi nampak di laporan masih blank, tidak ada kiriman tugas. Nah, bisa juga ditambahkan juga teks, bisa ditambahkan teks. Karena tadi diminta kirimkan identitas. Jadi nama lengkap, nomor absen, kemudian kelas, misalnya itu dan seterusnya sesuai dengan permintaan dosen. Kemudian butuh apa lagi? Tidak ada. Butuh melampirkan apa lagi? Link misalnya, silakan dikirimkan sesuai dengan permintaan ya. Kalau minta untuk dikirimkan PDF, jadi jangan dikirimkan link Google Drive, no.
langsung kirimkan PDF-nya. Dan pastikan bahwa ukuran filenya juga tidak terlalu besar. Karena database-nya juga terbatas dan kita pun juga harus melihat satu kelas kan anggotanya banyak. Jika dikirimkan terlalu banyak, wah bisa error juga ya. Jadi maksimalkan isi saja, nggak usah desain-desain begitu. Kalau memang butuh mengirimkan dokumen dalam ukuran yang besar, janjian saja dengan pengajarnya, kirim melalui Google Drive atau Dropbox. Ya ini masih draft bentuknya, jadi di dosen Anda melihat hanya draft, bukan submission. Kalau ingin memberikan komentar, ya misalnya, Bu, berikut ya data yang diminta. Misalnya kalau diminta, kalau tidak perlu apapun, tidak perlu isikan komentar ya. Kemudian klik di sini turn in assignment. Are you ready to turn in your assignment? Nah, lihat ya. Ada pilihan ini, kemudian klik turn in. Nah, untuk melakukan aktivitas itu, unggah, itu pun juga makan waktu. Apalagi kalau internetnya pun juga tidak terlalu kencang ya, tidak stabil, sehingga butuh waktu. Jadi jangan mengumpulkan terlalu mepet. Karena kalau misalnya ada banyak kendala di sini, Anda bisa saja terlambat. Kalau terlambat, otomatis submission-nya tadi tidak terkirim. Ya, jadi latest version a few seconds ago, work submitted. Kemudian ada tulisan we will let your teacher know. Jadi dosennya akan tahu kalau Anda mengirimkan ini. Kalau ada komentar yang diminta, ya sebetulnya kalau ada komentar ini nggak akan banyak saya lihat teman-teman, karena yang saya ambil yang di atas yang disubmit itu. Karena itu selalu saya bilang pastikan dulu sudah betul sebelum klik submit, sebelum turn in assignment harus dipastikan. Ya, kita belajar profesional. Kalau komen jadinya di bawah, jadi bukan di bagian atas gitu. Ada pilihan resubmit juga. Nah, ada revisi, bisa dikirimkan lagi dokumen yang lain. Ada juga menu itu gitu. Soalnya PowerPoint sekarang. Ditunggu dulu. Nah, kemudian turn in assignment. Turn in. Nah, original ada bentuknya PDF, kemudian ada revisi, resubmit. Saya rasa sebelum deadline-nya terlewati ya, tentu masih bisa melakukan resubmit ini. Namun saya minta ya kalau di kelas saya satu saja yang sudah final. Jadi tidak perlu buru-buru, pokoknya yang final satu kali dikirimkan ke Edmodo menggunakan ini ya, lampiran. Seperti itu. Kemudian tampilan di tempat saya nanti, ya ini ada yang sudah menjawab ya, tapi masih nol. Ya seperti saya bilang harus di reload dulu, maka seluruh informasi akan baru berubah. Jadi di sini, nah ada tugas 1, ada 1 submission dari mahasiswa. Kemudian terlihat di sini student 1 telah submit pada tanggalnya, saya sudah bisa lihat juga. Kemudian nanti kalau ada mahasiswa yang belum menjawab, belum mengumpulkan, akan muncul di sini. Jadi mahasiswa 2, 3, keterangannya apa? Not view. Jadi tugas saja tidak dibaca. Ada view aja, tapi tidak ada ini submission. Ada yang view, kemudian ketika diklik ada draft. Nah, draft itu nggak masuk di bagian ini, teman-teman. Dan ini nanti teman-teman nggak masuk progress book. Jadi harus submit, harus benar-benar sampai finish. Nah, ini saya kalau melihat, saya buka. Nah, akan muncul di sini latest version. Kemudian kalau ada revisi, saya pun juga bisa lihat. Ini yang pertama, ini yang kedua. Begitu. Tapi saya harap satu saja ya, supaya saya tidak bingung melihat. Karena saya lihat pasti yang paling baru. Begitu. Kalau komentar juga nggak dilihat, yang dilihat kan submission di sebelah sini. Apalagi ketika misalnya UTS atau UAS, yang membuka jawaban itu kan bukan dosennya, tapi admin misalnya. Admin yang akan membantu mendownload jawaban mahasiswa, menyampaikan pada atau panitia ya, nggak hanya admin atau panitia, dosen-dosen panitia yang mendownload data-data dari mahasiswa ini, kemudian memberikan pada dosen-dosen yang bersangkutan.
Kalau admin tentu tidak akan melihat Anda satu persatu. Jadi saya ingatkan lagi, kirimkan satu yang benar-benar sudah final, sudah fix dengan submission. Begitu caranya. Jadi di laptop pun juga sangat mudah, tinggal dan bahkan tampilannya akan lebih luas, lebih lega, lebih lebar kalau kita menggunakan laptop. Kalau HP tadi teman-teman bilang sudah lebih mudah ya, oke. Seperti itu informasi dari saya ya. Semoga membantu Anda menggunakan Edmodo.